Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sama-sama saudara-saudara kita mendengar firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 28, 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya yakin bahwa setiap pengkhotbah atau setiap pelayan Tuhan tentu pernah mengalami berbagai macam respon di dalam pelayanan-pelayanannya, terkhusus di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan. Terkadang ada orang yang bersyukur atas khotbah yang didengar, ada juga yang acuh tak acuh, ada yang marah, kecewa, tersinggung, dan sebagainya. Dan saya secara pribadi tidak pernah mengalami atau bahkan tidak pernah mendengar tentang jemaat yang mencoba membunuh atau menganiaya pelayan ataupun seorang pengkhotbah. Tetapi itulah yang terjadi pada Yesus ketika ia berkhotbah di kota kelahirannya, di Nazaret. Lukas pasal 4 menjelaskan bahwa ketika Yesus datang ke rumah ibadat di Nazaret, ia membaca Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesus kemudian menggunakan bagian yang indah itu untuk menjelaskan pelayanannya. Yesus datang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Ia juga datang untuk menyembuhkan mereka yang patah hatinya. Ia juga memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Ia juga memberikan penglihatan kembali kepada mereka yang buta dan membebaskan mereka yang tertindas. Dan Yesus adalah penggenapan dari Yesaya 61 ini. Dan ia mengatakan demikian, bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudara, mungkin ada yang berpikir bahwa seharusnya hal ini membuat orang-orang di kampung halaman Yesus, yaitu di Nazaret, harusnya mereka bahagia dan bangga. Tetapi anehnya, mereka menjadi marah dan menuntut Yesus untuk melakukan beberapa mujizat yang spektakuler yang telah ia lakukan di tempat lain. Dan di sini Yesus mengingatkan bahwa Allah bebas untuk melakukan pekerjaannya. Dan menanggapi hal ini, orang-orang Nazaret yang dipenuhi amarah bangkit dan kemudian mengusirnya keluar dari kota. Dan ini merupakan sebuah respon yang luar biasa terhadap sebuah khotbah. Mereka marah karena diberitahu bahwa ada yang salah dengan mereka, bahwa permintaan mereka akan mujizat ditolak, dan bahwa Yesus mengingatkan bahwa Allah juga bebas untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Nazaret ini, saudara-saudara, tidak hanya mengusir Yesus keluar kota, tetapi mereka juga mencoba melemparkannya ke tebing. Nah, saudara-saudara, ternyata mendorong seseorang dari tebing kecil seringkali merupakan langkah pertama dalam praktik rajam. Jadi setelah korban itu jatuh, maka mereka akan menghujani dia dengan batu hingga tewas. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Yesus bisa lolos dari situasi ini. Dikatakan oleh Lukas bahwa Yesus pergi begitu saja dan melewati mereka. Maka saudara-saudara, dalam hal ini orang-orang Nazaret ini menginginkan mujizat, dan Yesus melakukan mujizat yang tidak terduga tepat di depan mata mereka, yaitu lolos secara ajaib. Dalam situasi yang demikian, saudara-saudara, Yesus bisa saja mundur dari tebing dan kemudian diselamatkan oleh para malaikat seperti yang disarankan oleh setan di dalam pencobaan yang ketiga di padang gurun. Sebaliknya, Yesus memilih mujizat yang lebih normal jika memang ada.
Nah, saudara-saudara, dalam semua ini kita melihat bahwa Yesus tidak kemudian berusaha menyenangkan para pendengarnya, dan dia tidak menggunakan persetujuan mereka sebagai ukuran keberhasilan dia di dalam melayani. Di sini Lukas menetapkan satu corak untuk seluruh kisah hidup Yesus, di mana Yesus datang, dia juga tanpa dosa, dia mengatakan kebenaran dan hanya melakukan kebaikan bagi semua orang. Maka saudara-saudara, janganlah kita menolak Yesus hanya karena dia mengatakan hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Tentu di dalam mendengar firman Tuhan, di dalam mendengar khotbah ataupun setiap renungan-renungan yang ada, terkadang ada hal-hal yang membuat kita mungkin kemudian menjadi tersinggung, marah dan sebagainya, karena di sana dosa kita diungkit, dosa kita ditegur oleh Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk membuka hati kita, merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya kita berdosa dan setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita senantiasa membutuhkan firman Tuhan untuk membaharui kehidupan kita, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.